Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan bagi kita hari ini dan berbicara tentang topik jeripayahmu tidak sia-sia. Jeripayahmu tidak sia-sia. Yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Di situ firman Tuhan berkata, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Saudara, ada 3 hal dari ayat ini yang dinasihatkan Paulus bagi kita tentang bagaimana supaya kita menyadari bahwa jeripayah kita tidak akan sia-sia jika kita mengikut Tuhan atau jika kita terus berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan. 3 hal nasihat yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama di sini, berdirilah teguh atau berdiri kokoh. Kata teguh dalam bahasa aslinya di sini diartikan dengan arti kata setia. Dan kesetiaan di sini membutuhkan satu pengorbanan dan komitmen, saudara. Jika kita belajar dari Tuhan Yesus saat diutus ke dalam dunia ini, kita melihat bahwa Yesus itu setia dan penuh komitmen dalam melakukan kehendak Bapa. Bahkan jika kita lebih meneliti lagi, dikatakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar menjalankan perintah Bapa, tetapi dia juga didasari oleh visi yang telah diterimanya dari Bapa. Sehingga dikatakan di dalam Matius 20 ayat 28 bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari hal ini kita belajar yang pertama, bahwa kita harus berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam iman kita, di dalam hati kita dalam mengikut Tuhan, apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Di sini diperlukan satu kesetiaan yang membutuhkan pengorbanan dan komitmen, ketaatan dalam mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan, visi Tuhan bagi kita. Dan itu kita bisa meneladani Yesus yang telah menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Yang kedua, saudara, nasihat yang diungkapkan oleh Paulus dari teks ini dikatakan, jangan goyah. Atau dengan kata lain, jangan biarkan apapun memindahkanmu, dalam arti memindahkan imanmu, keteguhanmu. Di dalam hidup ini, saudara, banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita sebagai orang percaya. Banyak hal yang bisa menggoyahkan atau menggeser, memindahkan kesetiaan seorang murid. Ataupun kesetiaan atau ketaatan seorang pelayan Tuhan. Ya misalnya itu pergumulan atau tantangan, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan juga itu juga bisa berbicara tentang kelimpahan dalam berkat Tuhan. Karena kedua hal ini, saudara, baik pergumulan, tantangan, persoalan yang berat, maupun kelimpahan dalam berkat Tuhan, kesuksesan yang dialami di dalam kehidupannya, ini bisa juga membuat seseorang lupa Tuhan. Atau menjadi goyah imannya, kesetiaannya berubah kepada Tuhan. Karena itu Salomo di dalam Amsal 30 ayat 8-9 dia mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dari sini kita saudara melihat bahwa kemiskinan atau kesuksesan itu bisa menggoyahkan atau memindahkan kesetiaan atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Karena itu kita perlu waspadai. Makanya Rasul Paulus dikatakan di sini, jangan goyah. Di awal tadi katakan berdirilah teguh. Jangan biarkan hal apapun di dalam hidup kita menggeser iman kita, menggeser kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah. Dan kita harus belajar dari Yesus. Dikatakan bahwa Yesus dalam mengerjakan visi dari Bapa itu memang penuh dengan ketaatan, ya, dan tak tergoyahkan, ya, tak tergoyahkan, meskipun harus menghadapi resiko atau konsekuensi yang besar. Alkitab mencatat bahwa dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8. Jadi kita melihat di sini bagaimana Yesus tetap berdiri kokoh, ya. Bahkan juga kita melihat bagaimana dia tetap taat, setia sampai mati. Walaupun kita melihat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, ketika dia mengatakan, kalau bisa Tuhan, cawan ini biarlah berlalu daripada aku. Tetapi dia mengatakan lagi bahwa bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya apapun dalam hidup ini, saudara, apakah itu pergumulan yang berat, apakah itu kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kita, itu tidak boleh menggeser atau memindahkan kesetiaan atau iman kita kepada Kristus. Tapi harus tetap kita teguh, jangan pernah goyah. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita belajar apa yang dikatakan hal nasihat Paulus yang ketiga di sini dari ayat ini adalah giatlah atau majulah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, selalu berikanlah dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah rugi ketika kita memberikan hidup kita, hati kita sepenuhnya melayani Tuhan. Atau ketika kita terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga nasihat Paulus juga di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudara, jika kita melakukan ketiga hal ini di dalam hidup kita dengan segenap hati, berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan, jangan goyah, jangan biarkan apapun yang menggeser kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan tetaplah giat, maju, berikan diri sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan semua itu sebagai upah atau pahala bagi kita. Dengan kata lain, saudara, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kolose 3:24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Terjemahan Lami menggunakan kata pahala. Jadi kita mengerjakan semuanya itu untuk Tuhan. Kita terus setia, kita terus berdiri teguh, tidak goyah, tetap memberikan diri dengan sepenuh hati ke dalam pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kita upah, pahala, sesuai dengan apa yang kita perbuat. Karena itu dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara, biarlah renungan firman Tuhan bagi kita hari ini boleh membawa kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Untuk terus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan,
jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.